Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita semua. Seperti yang terpampang di depan bahwa pada kesempatan kali ini dalam rangka peresmian kantor layanan umat milik PC Persis Pangatikan, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan tadi disampaikan oleh muwakif ini berharap bisa makmur, bermanfaat bagi umat. Sebab memang kalau kita memperhatikan di dalam sejarah Islam, para sahabat ketika diturunkan ayat-ayat Al-Quran perihal tentang agama Islam, mereka menjadikan dunia ini menjadi wasilah bagaimana supaya bisa menggapai surga. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Para sahabat ketika mendengar ayat tersebut, wasari'u, bersegeralah ila magfirah, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, wajannah, dan juga surga. Ini menunjukkan bahwa sahabat ketika bersegera untuk mendapatkan magfirah, maka berikutnya bagaimana supaya bisa menggapai surga. Maka para sahabat, kalau kita baca di dalam sejarah, ada beberapa cara yang berbeda-beda bagaimana supaya dunia ini menjadi wasilah agar dirinya bisa masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana surga tersebut dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekarang datang ke sini juga dalam rangka berusaha bagaimana kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Tafaqquh fid din. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Sehingga dengan dipahamkan agama, kita berharap bisa bertambah kualitas kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka para sahabat, kalau saya gambarkan di dalam beberapa sejarah secara garis besar itu ada dengan 4 cara. Yang pertama, sahabat menjadikan jabatan menjadi wasilah untuk menggapai surga. Seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang dijadikan pemimpin di beberapa daerah. Mereka berusaha ketika terpilih menjadi pejabat, menjadi kepala negara, menjadi khalifah, atau menjadi sebuah pemimpin di sebuah daerah, maka dia berusaha, para sahabat, bagaimana ini jabatan bisa menggapai dirinya masuk ke dalam surga. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, pada waktu itu umat Islam hampir terpecah. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, dalam kehidupan ini yang paling mudah memecah belah umat Islam terjadinya konflik, perselisihan, pertengkaran, bahkan sampai pembunuhan,
Itu urusan siasat, urusan politik. Pada waktu itu orang Ansor sudah menyiapkan Sa'ad bin Ubadah untuk dijadikan khalifah. Sementara orang Muhajirin sudah menyiapkan Abu Bakar Siddiq untuk dijadikan sebagai khalifah. Sampai orang Ansor menyebutkan minna amirun wa minkum amirun. Sudahlah, masing-masing kita punya pemimpin. Kami orang Ansor memilih pemimpin, kalian silahkan orang Muhajirin memilih pemimpin. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab lah yang menenangkan orang Ansor. Sehingga akhirnya Abu Bakar Siddiq dipilih untuk menjadi khalifah. Sehingga Umar bin Khattab menyampaikan minna amirun wa minkum wizara. Dari kami orang Muhajirin yang akan menjadi pemimpin, dan dari kalian wahai orang Ansor yang akan menjadi para menteri. Pada waktu itu Bapak Ibu, kalau dilihat dalam sejarah, Abu Bakar Siddiq ketika diangkat ditunjuk menjadi khalifah mundur. Karena Abu Bakar Siddiq pada waktu itu, saya sudah menyiapkan Umar bin Khattab dan atau Abu Ubaidah bin Jarrah untuk jadi khalifah. Jangan saya. Ini menunjukkan Abu Bakar Siddiq sebenarnya sudah menyiapkan Umar. Kenapa? Karena pada waktu itu para sahabat sebenarnya pada tidak mau menjadi pemimpin. Kenapa? Kalau dilihat di dalam hadis, ketika Abi Dzar pada waktu itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastakmiluni. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan aku ini sebagai pemimpin? Rasulullah pada waktu itu menyampaikan dengan jawaban, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah. Ini gambaran Bapak Ibu bagi umat Islam, sebenarnya kalau mau memilih pemimpin itu jangan yang lemah, tapi harus yang kuat. Bukan hanya fisiknya yang lemah, tapi juga pengetahuannya. Jangan sampai kita memilih sudah tua jadi pemimpin, atau yang lemah pendidikannya, begitu tidak tahu persoalan yang akan dihadapinya. Tapi harus yang cerdas, kuat fisiknya, cerdas pengetahuannya, tahu bagaimana cara memimpin. Dan wa innaha amanatun, kepemimpinan itu merupakan sebuah amanah. Dan wa innaha khizyun wa nadamatun, dan kepemimpinan itu akan menjadi sebuah kehinaan, wa nadamatun, dan akan menjadi sebuah penyesalan. Jadi yang namanya pemimpin nanti pada hari kiamat, yaumul kiamah, itu akan menjadi manusia yang paling hina dan akan menjadi manusia yang paling menyesal. Kalau hadisnya sampai sana, saya yakin umat Islam tidak ada yang ingin jadi pemimpin. Kenapa? Berat di hadapan Allah. Ini menunjukkan gambaran bahwa ternyata di dalam Islam Rasulullah tidak sampai di sana. Tapi ada yang menyebut, Rasulullah ada tambahan dari ujung ayat, di ujung hadis tersebut, illa man akhadhaha bihaqqi, kecuali kalau kamu jadi pemimpin karena hakmu, didorong oleh umat. Bapak pantas jadi RW, Bapak pantas jadi RT, Bapak pantas jadi presiden, didorong oleh umat, orang tersebut tidak akan menyesal dan tidak akan menjadi manusia paling hina. Berdasarkan hadis inilah maka Abu Bakar Siddiq, aduh berat, maka mundur Umar pada waktu itu ketika ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq, bagaimana mungkin saya menjadi pemimpin, menjadi khalifah sebuah umat, sebuah masyarakat, di mana di dalam umat tersebut masih ada yang bernama Abu Bakar Siddiq. Sampai pada waktu itu Umar bertanya kepada orang Ansor dan Muhajirin, siapa di antara kalian wahai Muhajirin, wahai Ansor, yang berani maju ke depan untuk mendahului Abu Bakar Siddiq? Tidak ada satu orang pun yang berani maju. Kenapa? Karena pada waktu itu di dalam hadis ketika Rasulullah SAW menjelang meninggal, sampai Rasulullah pingsan-pingsan, berbaring di atas tempat tidurnya. Ketika sadar, Rasulullah SAW membuka matanya, kemudian melihat ada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, apakah orang-orang sudah sholat? Aisyah menjawab, belum wahai Rasulullah, ambilkan aku air wudhu. Aisyah kemudian mengambil air wudhu. Setelah datang ke Rasulullah, Rasulullah mau bangun dari tempat tidurnya, tidak kuat, pingsan lagi. Setelah sadar, bangun, melihat Aisyah, orang-orang sudah sholat? Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Mana air wudhunya? Aisyah mengambil lagi air wudhu. Ketika Rasulullah mau bangun, tidak kuat, pingsan lagi. Sampai 3 kali Rasulullah pingsan, akhirnya Rasulullah SAW, Aisyah, orang-orang sudah sholat? Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Muru Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ini hadis menunjukkan sinyal bahwa yang harus menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah
Abu Bakar Siddiq. Makanya kata Umar, siapa di antara kalian yang berani maju ke depan? Urusan ngimaman sholat saja Rasulullah memerintahkan muru Abu Bakar. Walaupun pada waktu itu Siti Aisyah, kalau bahasa sekarang, bahasa orang memprotes. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapak saya Abu Bakar itu layastatiha, tidak akan mampu antakuma fi maqam, untuk berdiri di tempatmu menjadi imam. Kenapa? Sebab Abu Bakar itu rajulun raqi. Dalam hadis yang lain, Abu Bakar itu rajulun asif, laki-laki yang cengeng, laki-laki yang mudah menangis, sensitif, babarian. Sehingga di dalam riwayat Abu Bakar Siddiq itu kalau ngimaman baru sampai iya kana wudu wa iya kana staqi, Abu Bakar nangis. Kenapa? Saking pahamnya. Sehingga kata Siti Aisyah, sehingga makmum ketika Abu Bakar Siddiq ngimaman menangis, banyak yang tidak paham dia macam naon Abu Bakar. Maka Aisyah pada waktu itu mengusulkan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang jadi imam itu Umar? Kata Rasulullah, muru Abu Bakrin, saya perintahkan Abu Bakar. Aisyah keluar, ternyata isi-isi Rasul sudah berkumpul di rumah Rasulullah, dan di sana ada Hafsah, putrinya Umar, isinya Rasulullah. Hafsah, Rasulullah menyuruh bapakku untuk menjadi imam. Kamu tahu kan bapak saya ini cengeng, babari nangis, sensitif. Bagaimana kalau kita bujuk Rasulullah yang jadi imam itu adalah bapakmu Umar? Akhirnya Hafsah Rasulullah bersama Siti Aisyah, isi-isi Rasul datang ke kamar Rasulullah, membujuk Rasulullah agar yang menjadi imam Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang jadi imam itu adalah bapakku Umar bin Khattab? Rasulullah menyebutnya, muru Abu Bakrin, saya perintahkan kepada kalian Abu Bakar yang harus jadi imam. Sehingga Rasulullah menyampaikan saking marahnya ketika sedang marah, ketika sedang sakit tersebut, inna kunna sawahibu Yusuf, kalian ini seperti perempuan-perempuan pada zaman Nabi Yusuf. Kumaha gitu bu? Nabi Yusuf mau dikenal kumaha bu? Apa kan kasih? Bu, wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf ngomongin tentang istrinya Al-Aziz yang menjadikan Yusuf sebagai budak. Yang dikenal di kita namanya Siti Julaiha. Walaupun hadisnya keterangannya tidak ada, tapi ada keterangan bahwa istrinya Al-Aziz namanya katanya Julaiha. Istrinya Al-Aziz sudah punya suami raja, kaya, gagah, begitu ya, dia sebagai pemimpin, orang kaya, ganteng, tapi malah jatuh cinta kepada budak. Dimana pada waktu itu yang namanya budak orang hitam di Afrika gitunya. Kok jatuh cinta sama abah saya? Diomongin tuh. Akhirnya diundang ke istana perempuan-perempuan yang ngomongin, ngagosip tentang isinya Al-Aziz. Bobo ke pembantu, bobo ke abah saya. Akhirnya disuguhin buah-buahan. Pas Yusuf melewat, ternyata wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf sampai ketika mengiris buah-buahan sampai teriris kunaon? Karena ketika melihat Yusuf, muncul orang wana raja, orang mengatakan mah paingan tulaya bogoh daing ge bogoh. Modal gitu, bakat tingku khas. Teh ibu ieu bae ningali lalaki nu kaset teh. Wah, aing selaki orang kieu itu mah kaset. Nyakal. Nah, kadang-kadang ayah jadi begitu, sebab nikahna lain didasari katakwaan. Maka Rasul menyebutnya, kalian ini seperti wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf. Kenapa? Umar, saya perintahkan Abu Bakar. Kenapa? Bisa jadi ucapan Rasulullah itu bahwa wanita atau isi-isi Rasul tidak tahu seperti apa kelebihan dari Abu Bakar Siddiq. Makanya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu sampai menyebutkan ini adalah sunnah, ini kebiasaan Abu Bakar Siddiq. Ini adalah kebiasaan Abu Bakar Siddiq sampai 3 kali. Kenapa? Umar itu yang sering diceritakan, disampaikan kepada umat oleh para asatidz, para ulama. Itu Umar ketika menjadi khalifah tidak pernah tidur sebelum keliling kota Madinah. Buat apa? Menyelesaikan persoalan umat. Jika ada umat yang bermasalah, kelaparan, ada masalah keluarga dan sebagainya, diselesaikan dulu sama Umar. Kata Umar, ini adalah kebiasaan Abu Bakar Siddiq.
Pak, Bu, Umar ketika ditunjuk oleh Abu Bakar mundur, Abu Bakar menunjuk Umar mundur. Padahal Umar bin Khattab di dalam hadis Sahih Bukhari di dalam Kitabul Iman, babnya tentang ziyadatul iman wa naqsuhu, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang paling tinggi keimanannya itu Umar bin Khattab. Di dalam hadis kata Rasulullah, bainama ana naimun, ketika saya sedang tidur, ra'aitun nas, aku melihat manusia yuqraduna alayya, mereka menghampiri kepadaku, wa alaihim qumusun, dan mereka menggunakan gamis. Karena di Arab mah laki-laki dengan ibu-ibu sama bajunya gamis. Terus tahu? Terus tinggal orang Arab pameget aya gamis kan benten model. Kata kita sikma aya jemaah umroh ningali sim kuring digentos ngangit jubah. Ustad kabita di mana meserna? Saya di toko cing sim kuring. Pas bade ka Madinah, wi subuh rupina meser nyalira. Keluar ti Masjidil Haram seueur ka perang. 20 real, 10 real. Pas di Madinah di Ange Janari, pas keluar di hotel didudut ke tukang warung. Nah, ini lil harim, ieu mah jang awewe. Pahil. Mantap cek sim kuring ge bebe jahul atuh ka pembimbing nu kumaha jeung lalaki jang awewe. Bahasa Rasulullah di hadis tadi, saya dikelilingi oleh orang-orang dan mereka menggunakan gamis, hanya gamisnya beda-beda. Minha ma yablughu studiya wa minha ma duna dzalika. Ada yang panjangnya sedada pas dari atas ke bawah, ada yang kurang dari sedada. Wa uridu alayya Umar bin Khattab. Kemudian datang Umar bin Khattab wa alaihi qamisun, dan Umar juga menggunakan gamis. Ya juru, tapi Umar gamisnya panjang menyeret tanah. Tiga pengantin zaman ayeuna. Terus tinggal di pengantin istri anu panjang acukna. Eta teh jigeuna nurutan hadis eta. Dikati mimit, kurati mana mimitina eta teh panganten make bajuna paranyang. Rasulullah pada waktu itu Umar menggunakan gamis panjang. Para sahabat naros, pama awal tadzalika ya Rasulullah. Rasul naon maksud mimpi eta? Adin itu adalah agama, keimanan setiap manusia itu berbeda-beda. Dan yang paling tinggi keimanannya adalah Umar. Bu, Umar ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq. Rasulullah sampai memimpikan bahwa orang yang paling tinggi keimanannya adalah Umar. Tapi pada waktu itu Umar mundur. Bagaimana mungkin saya menjadi khalifah kalau ada di dalam umat tersebut ada yang bernama Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Abu Bakar Siddiq dibeat menjadi khalifah. Hari ayeuna hayang jadi calon. Aing kudu dipilih. Hendak di orang mah banyak Pak Bu yang terjadi pertengkaran itu karena semuanya pada ingin. Umat Islam, para sahabat dulu pada nggak mau. Kenapa? Umar bin Khattab itu sampai menyelesaikan persoalan pada waktu itu. Ini adalah kebiasaan Abu Bakar Siddiq. Karena Bapak Ibu di dalam riwayat Umar bin Khattab kenapa menyebutkan bahwa aku mengelilingi kota Madinah sebelum aku tidur itu, ini kebiasaan Abu Bakar. Karena pada waktu itu ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar bin Khattab ada hajat keperluan kepada Abu Bakar Siddiq. Datang waktu zuhur ke masjid, pas beres sholat, Umar mau mengejar Abu Bakar Siddiq, mau menyampaikan hajat keperluannya. Tapi pas Abu Bakar keluar, Umar mau mengejar Abu Bakar, tiba-tiba sahabat Umar memanggilnya. Wahai Umar, aku ada perlu sama anda. Akhirnya kata Umar, aku pun sambil melirik Abu Bakar Siddiq pulang, maka aku pun memenuhi dulu hajat keperluan sahabatku. Setelah beres memenuhi hajat sahabat Umar, Umar pun keluar untuk mengejar Abu Bakar Siddiq ke rumahnya. Karena Umar melihat Abu Bakar Siddiq menuju pulang ke rumahnya. Sampai di depan rumahnya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab kemudian mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ternyata yang menjawab bukan Abu Bakar, tapi istrinya. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Umar. Ada apa Umar kau datang ke sini? Aku datang ke sini ada hajat keperluan kepada suamimu Abu Bakar. Kata isinya, Abu Bakar tidak ada di rumah. Kata Umar, tadi aku melihat keluar dari rumah menuju rumah ke sini. Wahai Umar, Abu Bakar itu tidak pernah pulang ke rumah kecuali nanti setelah asar. Setiap beres duhur gak pernah pulang ke rumah kecuali nanti asar. Akhirnya Umar penasaran, kemana cing tadi ketinggali keluar dari masjid tadi? Penasaran. Tahu ada teh hiji gambaran ibu-ibu kalau datang tamu jangan asal buka. Assalamualaikum, sama kalabat, usah sampai maka kalabat, wae.
Tidak apa-apa, Bu ditanya saja dari dalam, takut ada fitnah, apalagi yang datangnya bukan muhrim. Akhirnya Bapak Ibu, Umar itu datang waktu asar, Abu Bakar ke masjid jadi imam, keperluannya tidak disampaikan. Datang waktu maghrib, isya, subuh, tidak disampaikan. Sampai akhirnya besoknya waktu zuhur, pas Abu Bakar keluar, Umar ingin tahu kemana Abu Bakar Siddiq. Setiap beres zuhur tidak pernah pulang ke rumahnya. Dikunci, dituturkan bari susu lumputan. Keluar Abu Bakar Siddiq, diikutin sambil ngumpat. Ternyata Abu Bakar Siddiq menuju rumahnya. Kata Umar, kok ke rumahnya? Ini katanya nggak pernah pulang. Tapi pas di depan pintunya, Abu Bakar Siddiq lihat kiri, lihat kanan, kemudian belok, kemudian langsung jalan lagi menuju ke ujung kota Madinah. Oleh Umar diikuti, tidak masuk. Ternyata dia mengelabui. Bisi ayah ningalikeun bahwa dirinya kelihatan pulang. Ternyata sudah sampai di depan rumahnya, Abu Bakar Siddiq culang cileng. Usah saha, akhirnya bukan masuk, tapi kemudian jalan menuju ke ujung kota Madinah. Ku Umar dituturkan, diikutin. Sampai akhirnya di ujung kota Madinah ada sebuah gubuk tua. Kemudian Abu Bakar masuk ke rumah tersebut. Cik Umar, nah Abu Bakar ka imah saha eta. Akhirnya dideketin. Setelah sekian lama Abu Bakar Siddiq keluar, kemudian Umar melihat, setelah sekiranya Abu Bakar jauh, tidak mungkin melihat ke rumah itu. Umar penasaran, namanya Abu Bakar di rumah ini. Diketuklah rumah tersebut. Assalamualaikum. Ternyata yang menjawab suara wanita. Waalaikumsalam. Kening istri. Wah, mulai nangis curiga. Siapa di luar? Kata wanita tersebut. Aku Umar. Ada apa engkau wahai Umar? Bolehkah aku masuk? Silahkan masuk. Pintunya tidak dikunci. Akhirnya aku membuka pintu rumah tersebut. Ternyata aku melihat pas dibuka pintu rumah tersebut, di dalamnya ada seorang nenek-nenek tua dalam kondisi buta. Nenek, dengan siapa di sini? Saya sendiri, mama sorangan di dia. Ma, ada apa kamu Umar datang ke sini? Tadi sebelum saya datang ke sini, ada laki-laki datang ke sini. Iya. Siapa dia, Ma? Tuh, nggak tahu. Ngapain mah dia ke sini? Pokoknya laki-laki tadi itu, si bapak-bapak tadi setiap beres zuhur datang ke sini. Naon wae eta teh mah, ngapain saja? Dia membereskan. Muncul orang lainnya masa sapu ngepel. Ngeberesin rumah emak. Setelah itu kemudian mencuci baju emak dan menyiapkan baju emak untuk dipakai diganti hari ini. Setelah itu kemudian memasakkan masakan untuk emak, kemudian menyuguhkan makanan tersebut kepada emak. Setelah itu kemudian pulang. Umar bin Khattab langsung meneteskan air mata. Abu Bakar, begitu luar biasanya ada amal ibadah yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Hari kurang jam 3 hudang teh langsung muka heula grup WA. Tahajud yuk, aduh. Abu Bakar Siddiq itu, kalaulah Umar pada waktu itu tidak mengikutinya, mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kebiasaannya datang menyelesaikan persoalan umat jika ada yang kelaparan atau punya masalah. Makanya Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah, ada hujan badai, orang lain masuk ke rumah, dikunci rapat-rapat. Umar bin Khattab bahkan pada waktu itu kata sahabat, aku melihat ada laki-laki yang sedang mengamankan kuda, kambing, dimasuk-masukin, diikat-ikatin, dideketin. Ternyata Umar bin Khattab, wahai Umar, orang lain datang badai pasir ke rumah, menyelamatkan diri, engkau malah menyelamatkan kuda, kambing. Aku takut gara-gara ada kuda yang mati, kelak aku dihisab oleh Allah, dan itu yang memberatkan aku kelak pada hari kiamat. Hari ayeuna hari yang menjadi pemimpin. Ya, nah ini Bapak Ibu gambaran. Jadi dulu para sahabat, jabatan adalah sebagai wasilah bagaimana bisa mendapatkan surga. Nah, mudah-mudahan cara ayeuna nu jaradi teh tujuanna surga. Oke, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin orang tujuannya surga, sehingga bukan dunia. Karena dunia ini harus dijadikan fasilitas untuk menggapai surga. Yang kedua, Bapak Ibu, sahabat menggapai surganya itu dengan harta. Tapi menubenghar. Jadi Bapak Ibu nulobak libu lobak teka lobok. Buru di juru, buru di pantong ngalayah di tengah. Imah, di imah si babah.
Abdurrahman bin Auf, orang kaya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abu Bakar, Umar, orang-orang sahabat ketika dia kaya. Dulu para sahabat kaya tapi paham terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga mereka tahu ketika dititipin harta, dia tahu ini adalah wasilah untuk menggapai surga. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu, ketika Abdurrahman bin Auf, orang yang dikenal paling kaya pada waktu itu, karena Abdurrahman bin Auf sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah pun Abdurrahman bin Auf sudah kaya. Tapi ketika hijrah ke Madinah tidak punya apa-apa. Maka disaudarakanlah oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad, orang Ansor pada waktu itu, seorang milioner kalau sekarang di Madinah. Sampai Sa'ad pada waktu itu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, aku memiliki harta sekian, kita bagi dua ya." Jadi baheula nu beunghar teh bebeja. Urang mah lain beunghar teh disumput-sumput aya ustad ge, aduh cukcak we. Nu di ayo kan keluar teh ucapan teh ngeluh. Ararawi sana teh beas 18.000 nya ustad. Padahal mau minta. Kalau para sahabat menyampaikan, saya punya harta sekian, Ustad abi teh uing ngical habis ngejual tanah 2 miliar, Ustad priogi sabaraha. Digana langsung bayar masjid jeung pesantren. Daya nama Bu, rek ngadamal masjid deh, ningali teh simkuring taratinya tuh di jalan kaliu. Ya, makanya saya sering bertanya, ini kemana orang kayanya nih, ngebangun masjid saja sampai di luar, di jalan, bawa wasair, madhab sair ya. Kata Kiai nu beunghar datang, geus baru ngerakeun jeung geus kurang dibantuan, dibereskeun. Bereskeun, teh datang ka panitia, sabaraha deui? 250 juta di. Oh, ajaran deui sok ajaran deui. Kan tarik nyumbang, ini gede kene. Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu, ketika ditawarin oleh Sa'ad menolak. Bahkan ditawarin istrinya, jika kau belum menikah, aku punya beberapa istri. Kalau kamu mau, saya ceraikan, nanti setelah beres masa idahnya kamu bisa menikahinya. Kata Abdurrahman bin Auf, aku tidak membutuhkan hartamu dan istrimu. Barakallahu fi ahlikum wa amwalikum. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala su. Tunjukkan saja kepadaku mana jalan ke pasar. Ini isyarat kalau bapak ibu ingin kaya, ke pasar, lain ke pesantren. Ajaran di pesantren malah beunghar, meleguk gitu. Lamun hayang beunghar ke mana? Dagang. Abdurrahman bin Auf pada waktu itu punya modal tidak? Ini gambaran bahwa kita kalau mau bisnis, pemikiran modal. Abdurrahman bin Auf tidak punya modal. Datang ke pasar karena dia sebelumnya adalah pengusaha, tahu ilmunya bagaimana berdagang, datang ke pasar menawarkan tenaga, menawarkan ilmunya, akhirnya membantu salah satu pedagang di pasar, akhirnya mendapatkan upah, bukan uang, hanya minyak samin dan zubna. Apa susu yang difermentasi, yang rasanya asin. Ceur jemaah umroh, jemaah haji pas di hotel disuguhin jubna seperti tahu putih, di sana tahu pas dicoel asin. Ini bisa asin, sudah tahu. Kadang-kadang memakai roti. Pada waktu itu oleh Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu, bukan dibawa pulang tapi dijual di pasar, mendapatkan keuntungan, kemudian dibelikan lagi, belanjakan, dagangkan sampai mendapatkan 1 dinar. Datang kepada Rasulullah, Rasul, aku sudah mendapatkan 1 dinar. Kata Rasulullah, semoga Allah memberkahi hartamu agar engkau lebih diberkahi, menikahlah. Nah, jadi mau yang benar, nikah. Ya. Akhirnya menikah. Setelah menikah berusaha sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu, mendapatkan 1 peti emas. Datang ke rumah, Abdurrahman bin Auf tidak bisa tidur. Sampai istrinya bertanya, wahai suamiku, aku perhatikan kamu seakan-akan gelisah. Kenapa? Gulang-guling bahasa orang. Wahai istriku, aku gelisah karena di rumahku masih ada uang 1 peti emas. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku ingin membagikannya. Ya sudah, kata isinya, aku ikut membagikannya. Mudah-mudahan dengan aku ikut membantu membagikan hartamu, aku pun mendapatkan pahalanya. Beda dengan ibu-ibu zaman ayeuna. Salah mereka nyumbang 1 juta. Yang namanya bedak saya. Lipstick tos ipis. Potong tuh kubuda, melidoi dipotong. Ini 1 juta nyumbang jadi 100.000. Tapi isinya Abdurrahman, karena Abdurrahman bin Auf orangnya soleh, isinya soleh, aku bantu. Ya dipotong, dibagikan. Makanya dalam riwayat Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf itu disebutkan ketika besoknya dagang dapat lagi 2 peti emas. Dibagikan lagi, pasar lagi, usaha lagi, dapat 4 peti emas. Bagikan lagi, dapat lagi 8 peti emas. Begitu. Sampai dalam riwayat disebutkan tidak ada 1 orang pun penduduk Madinah, kecuali pasti penduduk Madinah itu pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf.
bakat tingku bengar. Ini menunjukkan sahabat tahu ketika dia dapat uang itu fasilitas dari Allah untuk kemudian dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan surga. Makanya di antara ciri orang mutakin, orang yang bertakwa itu di antaranya alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dar. Utsman bin Affan sampai saat ini ada rekening tertua di Saudi milik Utsman bin Affan, karena pada waktu itu Bapak Ibu setiap datang musim kemarau di Madinah itu pasti sumur semuanya kering kecuali sumur yang milik yang bernama orang Yahudi yang bernama Raumah. Kalau datang musim panas, Bu, saya ngalamin musim panas itu tahun 2018 terakhir, 2019 waktu umroh Ramadan. Itu panasnya di kota Mekah Madinah itu, Bu, sampai 5. Saya berangkat dari hotel itu pagi-pagi setengah 9 itu sudah 54 derajat. Duhur itu sampai 56 sampai 58 derajat. Nah di Madinah ketika terjadi kemarau itu kering kecuali sumur milik si Raumah. Nah milik sumur si Raumah ini, Bu, memanfaatkan kondisi sumur-sumur kering, dijualah dengan harga mahal. Sampai di dalam riwayat si Raumah menjual satu gentong air dengan harga 30 dirham. Dimana pada waktu itu, Bu, 30 dirham itu bisa membeli seekor kambing. Akhirnya Bapak Ibu banyak orang Madinah yang pada waktu itu membutuhkan air sementara dijual oleh si Raumah mahal. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di dalam masjid itu, barang siapa yang mau menjual sumur milik Raumah dan menginfakkannya, mewakafkannya di jalan Allah, maka akan digantikan kelak di surga dengan air yang mengalir. Maksudnya akan masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu pada waktu itu kemudian Utsman bin Affan langsung, Bapak Ibu, ketika Raumah sedang menjual air tersebut, Utsman bin Affan datang menawar sumur Raumah tersebut. Ketika si Raumah sedang dagang air, silakan siapa yang mau beli air 30 dirham, 30 dirham. Utsman bin Affan datang, wahai Raumah, bagaimana jika aku membeli sumur milikmu? Raumah melihat ke belakang, ternyata ada Utsman. Siapa engkau? Berani-beraninya menawar sumur milikku? Aku Utsman bin Affan. Kata Raumah, oh engkau Utsman bin Affan, saya kenal namamu, bahwa engkau ada seorang pengusaha besar. Pasti engkau ingin mengambil keuntungan dari sumur ini kan? Demi Taurat, saya tidak akan menjual ini sumur kecuali hanya setengahnya. Kata Utsman bin Affan, apa maksudnya? Hari ini aku menjual air dari sumur ini, besok giliran Anda, besok giliran saya, besok giliran Anda. Begitulah setengahnya. Baiklah, kata Utsman bin Affan. Waktu itu Utsman bin Affan mengeluarkan uang 8.000 dirham. Kalau satu dirham sekarang sekitar 250.000, berarti 8.000 dirham itu sekitar 2 miliar. Langsung dicubuli. Kata si Raumah, demi Taurat saya tidak akan menjual sumur ini kecuali hanya setengahnya, dan itu pun harus dibayar dengan 12.000 dirham. Kalau dihitung dengan rupiah 3 miliar. Utsman pun akhirnya menambahkan yang tadinya 8.000 jadi 12.000 dirham. Baiklah, kata Raumah, besok baru kamu menjual air dari sini. Utsman, Bu, langsung mulih ke bumi. Raumah menjual air tersebut. Giliran besok datang, Raumah tidak datang karena sudah milik Utsman. Utsman datang ke sumur tersebut kemudian menjual. Wahai penduduk Madinah, siapa yang membutuhkan air silahkan ambil sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan. Sebelum besok si Raumah menjual dengan harga mahal, gratis majana. Wah, orang Madinah anu kaharalusan nyaranak gentong ayeuna meureunana ember botol segala dialusiana. Silakan, katanya yang masih butuh ambil. Dan bikin kalohor, Pak. Geus eueuh nu meuli. Payu tah ngajualan juga gitu mah. Sok ibu-ibu ke pasar, sana hoyong mah nganya anak. Gimana tadi saya? Utsman bin Affan seperti itu. Akhirnya setelah belum sampai zuhur, sudah tidak ada lagi orang Madinah yang membutuhkan air, pulang ke rumah. Besoknya jika cerita rumah datang giliran manehna jualan. Kadarieu. Silahkan siapa yang mau beli air 30 dirham. Tidak ada satupun yang datang. Turun 20 dirham, hanya turun. Orang Madinah bolak-balik tidak ada yang datang. 10 dirham. Bahkan di dalam riwayat malah ada penduduk Madinah yang membawa air
Dina botol muncul orang mah. Terus datang ke Roma, nih Roma saya punya, dibanjurkan karena si Rama. Nih aku punya katanya kemarin dari Utsman bin Affan. Waduh, cina itu, kumaha Utsman ngajual mah. Akhirnya kemudian 5 dirham. Utsman pun datang lagi. Roma, kamu jual 1 dirham pun mereka tidak akan mau membeli darimu. Oh, betul. Nah kau Utsman mah gratis. Akhirnya mikir, wahai Utsman, apa yang telah kau lakukan? Sudahlah, daripada kamu tidak dapat 1 dirham pun, sepeser pun, jual lagi saja setengahnya kepadaku. Mikir, ya sudahlah, kesini katanya 12.000 dirham. Kemarin 12.000 dirham, Anda yang menentukan. Kalau mau sekarang, nih saya bayar 8.000 dirham. Setengahnya. Akhirnya ngulang, daripada temenang sepeser pun, dicana. Jadi harga sumur itu berapa? Pertama 12.000 dirham ditambah 8.000 dirham. Mau dirupiah kena 3 miliar ditambah 2 miliar. Eta sumur 5 miliar. Ayeuna aya mengicalan sumur 5 miliar. Dibeli sama Utsman bin Affan. Yang akhirnya sekarang sumur tersebut menjadi sumur Utsman bin Affan, dan di kebun tersebut milik Utsman bin Affan sekarang pohon kurmanya sudah tumbuh 1.550. Setiap panen menghasilkan kalau dirupiahkan sekitar 200 miliar. Dikemanakan? Setengahnya dibagikan. Diwakafkan untuk pembangunan masjid, ke yatim piatu, yayasan lembaga. Sisanya dimasukin ke rekening milik Utsman bin Affan. Bu, Utsman bin Affan masih ada, tapi masih punya rekeningnya, bahkan hartanya masih terus mengalir dimanfaatkan oleh umat Islam. Jadi bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu sekarang orang kaya, ini harta dijadikan wasilah untuk mendapatkan surga. Maka wakafkan untuk pembangunan masjid, wakafkan untuk pesantren. Berapa banyak ketika Bapak Ibu sudah meninggal sampai hari kiamat akan terus mengalir. Yang ketiga, ada sahabat Pak, kaya tidak, gitu ya, pejabat bukan, tapi oleh Rasulullah SAW dinyatakan terompahnya sudah ada di surga. Sahabat Bilal bin Rabah, Bu, tinggalnya termasuk ashabus sufah, sahabat-sahabat yang tinggal di papangi Masjid Nabawi. Sekarang mabuk teras masjid sudah di granit. Dulu Masjid Nabawi jangankan terasnya, dalamnya saja masih pasir. Di sanalah Bilal bin Rabah, Abu Hurairah dan beberapa sahabat tinggal, ashabus sufah. Tapi Rasulullah SAW pada waktu itu sudah menyebutkan bahwa terompah Bilal sudah ada di. Apakah Bilal bin Rabah sebagai pemimpin pejabat? Bukan. Apakah Bilal bin Rabah kemudian dia banyak hartanya, suka sedekah? Bukan. Lalu apa yang dilakukan oleh Bilal? Subuh ke masjid, azan. Batal wudhu, sholat 2 rakaat yang dikenal dengan syukru. Datang zuhur, azan. Datang asar, azan. Batal wudhu, sholat 2 rakaat. Begitu. Dengan tenaga. Makanya Bilal pada waktu itu ningali Abdurrahman bin Auf, Utsman, Jubair bin Awam. Mereka kaya-kaya, juga ngiri. Tenang, kenapa? Tujuan para sahabat hidup di dunia, surga. Kurang malahin, ayo tetangga beli mobil, di mana duitnya? Kan baik. Orang kaya ketika dia menikmati hartanya boleh. Begitu. Hanya saja siap nggak ketika kita terus kemudian mengumpulkan harta diinvestasikan. Zubair bin Awam, orang yang paling kaya pada waktu itu, Bapak Ibu, kenapa dia ketika meninggal itu memiliki hutang 2.200.000, tapi para ulama tidak menyebutkan apakah dirham atau dinar. Kebayang kalau dinar, karena 1 dinar kurang lebih sekitar 4 gram emas mulia. Ini 2.200.000 itu adalah hutangnya. Tapi Bapak Ibu, Zubair bin Awam itu ternyata dulu, kalau sekarang Bapak Ibu punya harta, punya uang, lebih banyak bisa disimpan di mana? Di bank. Dulu ada bank. Terus nyimpannya di mana? Di orang yang jujur, termasuk Zubair bin Awam. Makanya Zubair bin Awam, Zubair nitip uang ya. Cuma Zubair bin Awam menolak semua titipan kecuali dijadikan sebagai hutang. Zubair nitip dia 1.000 dirham, nanti diambil tahun depan. Boleh, tapi akan jadi bagaimana kalau saya jadikan sebagai hutang? Sebab kalau nitip itu tidak bisa digunakan. Bu nitip artosnya 1 juta, ya mangga simpan nasorok, boleh dipakai, nggak boleh. Tapi ketika Bu nitip uangnya, bagaimana kalau saya pinjam saja? Nanti tahun depan kalau mau diambil silahkan. Kalau dijadikan hutang boleh dipakai. Zubair bin Awam dipakai. Beli rumah, beli tanah, tapi diinvestasikan. Rumahnya dikontrakkan, menghasilkan uang. Itulah Zubair bin Awam. Makanya Bapak Ibu kalau mau berinvestasi harus bermanfaat. Jangan sampai kita beli rumah di sana di sini tapi tidak dimanfaatkan, dosa besar.
punya tanah, punya rumah, tapi tidak dimanfaatkan, dosa besar. Kelak pada hari kiamat akan dihisab di hadapan Allah. Yang keempat, karena sudah asar, terakhir, ada sahabat yang menggapai surganya dengan ilmu. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu riwayat hadisnya yang sampai kepada kita. Kalau Bapak Ibu mau menghitung hadis Abu Hurairah, bisa dibaca di dalam kitab Tuhfatul Ashraf di Ma'rifatul Atraf, di dalam kamus, namanya kamus Al-Atraf atau kamus Musnad. Itu Abu Hurairah meriwayatkan hadis kepada kita. Jumlahnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 5.374 hadis. Kata Abu Hurairah, seandainya tidak turun 2 ayat di dalam Al-Quran, aku tidak akan menyampaikan ilmu dari Rasulullah kepada kalian. Untuk saya sendiri. Tapi turun di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, baik itu berupa penjelasan hidayah, menyembunyikan ilmu, maka mereka akan dilaknat oleh Allah. Makanya aku sampaikan, dan yang aku sampaikan kepada kalian itu pun hanya setengah ilmuku dari Rasulullah. Nah, engkau sieun diancam dilaknatku Allah. Kenapa hanya sebagian? Seandainya aku sampaikan semua ilmu dari Rasulullah kepada kalian, laqatabtu, pasti aku akan dipenggal, dibunuh. Kenapa? Karena Abu Hurairah tinggal dengan Rasulullah kurang lebih 3 tahun. Ada yang menyebutkan 2 tahun 8 bulan. Tapi meriwayatkan hadis paling banyak. Abu Bakar Siddiq saja hadisnya sampai kepada kita hanya 142. Padahal dia yang pertama kali masuk Islam, sampai kemudian menjadi khalifah. Tapi yang paling banyak riwayat hadis kepada kita dari Abu Hurairah. Kenapa? 1. Abu Hurairah itu mulazamah, selalu menyertai Rasulullah kemanapun pergi. Yang kedua, Abu Hurairah itu diaminkan, didoakan oleh Rasulullah. Seperti yang disampaikan oleh Sa'ad pada waktu itu, ada sahabat Sa'ad datang. Wahai Sa'ad, aku mau menanyakan hadis kepadamu. Kata Sa'ad, kalau kamu mau menanyakan hadis, jangan kepada saya. Kepada siapa tuh? Tuh, kepada Abu Hurairah. Kenapa saya harus menanyakan kepada Abu Hurairah? Karena dulu ketika saya dengan sahabatku dan Abu Hurairah sedang di masjid, pada waktu itu kami sedang berdoa. Maka Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah keluar dari rumahnya, masuk ke Masjid Nabawi. Kami pun menghentikan doa kami. Kata Rasulullah, kenapa kalian tiba-tiba menghentikan doa kalian? Silakan berdoa kalian, nanti akan aku aminkan. Maka yang pada waktu itu kata Sa'ad, aku pun segera berdoa dan aku meminta sesuai dengan apa yang aku inginkan. Kebayang kami ibu disuruhkan, dipiwaran doa, kayak diaminkan ke Rasulullah. Jika nanti segala dipentak. Sa'ad juga sama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, meminta segala yang aku inginkan. Setelah beres, amin. Dan kata Sa'ad, semua doa yang aku pernah panjatkan dikabulkan. Giliran kedua sahabatku, dia berdoa lagi, bahkan lebih lama daripada saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, amin. Giliran ketiga, giliran Abu Hurairah. Nah ini yang sering dipakai oleh saya. Abu Hurairah itu cerdas. Saat dengan sahabatnya berdoanya lama, Abu Hurairah berdoanya begini, Bu. Allahumma inni sa'iluka mislama sa'ala sahabi. Ya Allah, aku meminta seperti apa yang diminta oleh 2 sahabatku. Ponok tapi loba. Cerdas. Dan di ujungnya ditambah lagi, wa inni as'aluka ilman la yunsa, dan aku meminta ilmu yang tidak pernah lupa. Kata Rasulullah, amin. Makanya Abu Bakar ilmunya tidak pernah lupa. Kata Sa'ad, kemudian aku pun datang kepada Rasul. Rasul doakan juga aku agar aku memiliki ilmu yang tidak pernah lupa. Kata Rasulullah, qad sabaqakuma Abu Hurairah, kalian berdua sudah didahului oleh Abu Hurairah. Makanya saya masuk pohon jenjang Sa'ad. Jadi kalau nanya hadis sama Abu Hurairah. Nah inilah Bapak Ibu, hadis tentang ajaran Islam paling banyak dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah meninggal, kita membacanya, kemudian mempelajarinya, mengamalkannya, kita dapat pahala kita ngalir kepada Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah menggapai surga dengan ilmu. Kantun Bapak Ibu milih reku jabatan, reku harta, reku tanaga, reku ilmu. Ulah lebih kengkak jadi pejabat henteu, beunghar henteu ka masjid hese. Matak di Bandung aya ibu-ibu nu curhat, Ustaz, alhamdulillah pun lanceuk mah aya janten suami nu salehah. Salat di bumi wae. Disebut salehah. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu, ketika kita tidak punya harta, cari fasilitas yang lain. Intinya, ketika kita hidup di dunia, apapun yang Allah berikan, titipkan kepada kita, jadikan itu semua sebagai wasilah agar kita bisa menggapai surganya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, sehingga menjadi motivasi bagi kita semua agar terus bisa berjihad, khususnya di Jamiah Persatuan Islam dan Ekonominya,
bagaimana kita menjadikan fasilitas yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk mendapatkan keriduannya sehingga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.